Lihat, saya ingin cerita tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Ya. Beliau ini sampai-sampai kemudian tergiur oleh tawaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat lagi, ya, yang kemudian ditawarkan oleh Nabi menjualkan apa? Menjualkan, mengganti satu pohon kurmanya yang buahnya sampai buat pohonnya miring, diganti dengan satu pohon kurma di surganya Allah. Satu kisah, ada pohon kurma miring banget punya seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian karena saking banyaknya buahnya, dan buahnya manis, Mas. Jadi kalau begitu jatuh, itu anak-anak yatim duafa itu langsung ngambilin makan. Rupanya sahabat Nabi ini tahu, ditanya, "Nak, sini. Kamu tahu itu makan kurma punya siapa?" "Enggak tahu. Itu punyaku. Tolong jangan dimakan buah kurma itu, ya. Jangan dimakan, itu punyaku." Pertanyaan saya, sahabat itu manusia bukan? Manusia, sama kayak antum, masih ada nahan. Ya enggak? Coba jujur, kalau ada uang di kantong, yang keluar Kapten Patimura atau Soekarno-Hatta? Jujur. Soekarno-Hatta. Amin. Jadi sahabat ini nahan. Apa yang terjadi? Ternyata kejadian ini ketahuan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi katakan, "Apakah antum mau? Apakah kamu mau pohon kurmamu itu aku ganti dengan satu pohon kurma di surganya Allah? Pohon kurmamu itu aku ganti dengan satu pohon kurma di surga Allah yang, awas, lihat, satu pangkal batang buahnya, maaf itu apa namanya, daunnya, satu helai daunnya itu bisa dilalui dengan perjalanan 100 tahun perjalanan." Mas, bayangin satu tangkai daun itu pohon kurma sebesar apa? Apa kata Nabi? Satu tangkai. Jadi nanti di surga, ya, jangan kaget ya, pintu gerbangnya aja, Allahu Akbar, seluas, ya, langit dan bumi, itu luas pintu gerbangnya. Jadi wajar kalau kurmanya segede itu. Satu daunnya itu bisa dilewati dengan 100 tahun perjalanan. Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, ini pohon kurmaku satu-satunya." Dia nggak bilang enggak. Dia nggak nolak, cuma bilang, "Ya Rasulullah, ini pohon kurmaku satu-satunya." Berarti mau apa enggak? Enggak. Kedengaran kisah ini seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah mengatakan apa? "Sini, aku tadi mendengar pembicaraanmu bersama Rasulullah SAW dan Nabi menawarkan kepadamu satu pohon kurma di surga. Kamu tahu siapa aku?" Kata seorang sahabat ini, dia mengatakan bahwa siapa yang nggak kenal dengan Abu Dahdah? Pemilik 1000 pohon kurma terbaik di kota Madinah. Bayangin ya, 1000 pohon kurma terbaik di kota Madinah, dilengkapi dengan taman-taman yang indah. Apa katanya? Abu Dahdah mengatakan, "Mau nggak kamu? Aku tukar pohon kurmamu yang satu yang sudah miring itu dengan 1000 pohon kurma milikku, beserta taman-tamannya, beserta semua apa yang ada di dalamnya." Kira-kira mau nggak? Mau. Apa jawabannya? Deal. Bayangin, ditawarin kurma di surga, no deal. Tapi begitu ditawarin kurma di dunia, 1000 pohon kurma, deal katanya. Begitu deal, baik, alhamdulillah. Abu Dahdah pulang kepada istrinya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya keluar. "Wahai istriku, cepat keluar dari sini. Anak-anak cepat dibereskan, baju-baju cepat dibereskan, keluar, tinggalkan kebun kurma yang indah ini." Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, ada apa? Pulang-pulang nyuruh kami keluar. Anak-anak lagi main-main di kebun kurma, anak-anak lagi main di taman, orang-orang lagi makan kurma lagi enak. Ada apa?" Apa kata Abu Dahdah? Beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW akan mengganti 1000 pohon kurma kita dengan satu pohon kurma di surganya Allah." Tuh. Apa kata istrinya? "Apa?
1000 pohon kurma dikasih dengan 1 pohon kurma di surga. Langsung istrinya, tuh Bu, istri solihah Bu, langsung dipeluk dan istrinya mengatakan, beruntunglah wahai suamiku, beruntunglah wahai suamiku. Pertanyaan saya, kalau itu ibu, kira-kira reaksinya gimana? Bisa ditebak Mas, kira-kira kalau antum ngomong sama istri, antum punya 1000 pohon kurma diganti dengan 1 pohon kurma di surga, apa kata istri antum? Mas, cerai aja kita Mas, bubar aja kita Mas. Apalagi kata istri antum, situ sehat. Ya enggak? Mungkin istri antum bilang apa? Kepala antum diginiin. Sehat Mas. Kesambet di mana? Tapi beda Mbak, istri solihah. Apa katanya? Perdagangan yang beruntung wahai suamiku, perdagangan yang beruntung. Baik, baik, baik. Aku hari ini akan membereskan semua barang-barang, anak-anak dan semua yang ada di taman aku keluarkan, dan kita akan meninggalkan 1000 pohon kurma untuk 1 pohon kurma di surganya Allah. Keren. Pertanyaannya, bagaimana dengan antum? Diminta berkorban bukan harta. Maaf, diminta berkorban bukan nyawa. Bahkan harta pun kita masih pelit, kita masih nahan, apalagi dijanjikan surga. Kadang-kadang kita masih nanya, apa iya ada? Apa iya besok makan masih ada? Itulah beda generasi dulu dengan generasi sekarang. Apa bedanya? Quran dan hadis, janji-janji Nabi, begitu disampaikan, mereka langsung kemudian take action. Beda dengan kita hari ini. Kita masih bertanya-tanya, apa iya? Serius bro? Kalau gua PHK besok, kalau gua berhenti kerja riba besok masih ada kerja. Istrinya bilang, Abi jangan resign. Kenapa Mi? Kan ini pekerjaan kita nggak boleh. Kan pekerjaan kita ada ribanya. Kita harus keluar Mi. Apa kata istrinya? Iya Bi, tapi siapa yang ngasih makan anak kita? Ada 6. Yang 1 kuliah, yang 1 SMA, yang 1 SMP, yang 1 SD, yang 1 masih nyusu, yang 1 masih dalam perut. Siapa yang ngasih makan Bi? Itulah beda generasi dulu dengan generasi sekarang. Generasi dulu, generasi sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Generasi hari ini, umat Islam hari ini, sami'na wa fikirna. Iya, kami dengar, tapi masih mikir-mikir.